Episode ke-61 dari Jimmy Yu YouTube channel dan masih bersama saya Jimmy Yu. Di episode 61 ini saya baru terfikirkan untuk membuat konten ini justru baru beberapa waktu yang lalu. Tepatnya beberapa jam yang lalu. Why? Karena kemarin saya sempat mendapatkan telepon dari salah seorang pengantin yang saya handle dan membahas mengenai souvenir. Ya. Berbicara tentang souvenir, kok saya jadi kepikiran this is a simple things, ya, tapi di masa modern ini simple things ini justru malah jadi merepotkan. Malah jadi memusingkan, ya, untuk memilih souvenir yang baik untuk acara penting kalian, baik itu wedding, sangjit, apapun itu. Nah, dalam video kali ini gue akan membahas mengenai souvenir ini. Simple, tapi ternyata souvenir sendiri sudah mengalami banyak perubahan dan mengakibatkan souvenir ini menjadi sesuatu hal yang cukup krusial. Kenapa? Tonton terus video ini sampai habis ya. Dan masih bersama saya Jimmy Yu. Kalau kalian belum subscribe, please subscribe sekarang. Karena subscribe, like, komen, dan juga share itu adalah gratis. Sekaligus memberikan dukungan pada YouTube channel saya dan juga video-video yang sudah kalian tonton. Dan jangan kemana-mana setelah yang berikut ini. Episode ke-61 membahas mengenai souvenir is important. Nah, kita mundur dulu ya. Kita mundur dulu ke sekitar tahun 80-an, 90-an. Itu gue udah lahir ya, gue nggak tahu tahun sebelumnya karena gue belum lahir. Yang namanya wedding souvenir itu adalah wedding cake asli, kue asli yang dipotong-potong, kemudian dimasukkan ke dalam kotak-kotak kecil dan dibawa pulang oleh para tamu setelah dia memberikan ucapan selamat naik ke atas panggung salaman. Nanti di bawah panggung akan ada petugas yang memberikan setiap orang satu kotak. Itu zaman dulu. Mulai beranjak, ini the evolution of souvenir ya. Kemudian beranjak menjadi kue kotak plus barang. Barangnya barang-barang kecil, gantungan kunci biasanya zaman dulu itu ya. Terus orang senang sekali memberikan kaca-kaca kecil gitu. Itu zaman dulu. Kalau barang diberikan pada saat setelah mengisi angpau, kue sama. Setelah memberikan ucapan selamat dikasih kue. Nah, mulailah bergeser. Souvenir ini menjadi barang-barang yang lebih unik. Ada yang ngasih sabun, ada yang ngasih sumpit, ngasih gelas, sloki, dan lain-lain. Banyak sekali macam souvenir yang diberikan oleh mempelai kepada para tamunya. Why the souvenir? Ya, souvenir itu menjadi sebuah bukti bahwa kamu telah hadir di pesta pernikahan itu. Atau mungkin untuk teman kamu yang menitipkan angpau, tentunya dengan memberikan souvenir tersebut untuk dia, artinya angpau dia sudah diberikan kepada pengantin yang menikah. Ya, itu sebagai sebuah tanda. Nah, terkadang souvenir ini juga menjadi sebuah barang untuk mengenang bahwa oh, dulu saya dapat souvenir ini di kawinannya si A dan si B. Ya, itu souvenir. Simple bukan? Nah, yang membuat saya terfikirkan untuk membuat video ini adalah ketika ada pengantin saya yang bertanya, kok kalau untuk sangjit souvenirnya apa ya? Nah, saya jadi berpikir, iya ya, kenapa zaman sekarang kok sangjit itu jadi malah ngebagiin souvenir? Ada goodies bag. Ya, bukan hampers, ada goodies bag, ada barang benar-benar barang yang bukan makanan dan diberikan pada para tamu. Nah, mungkin kalian juga sedang berpikir apa goodies bag untuk sangjit saya? Nah, ini dia teman-teman, tolong disimak baik-baik. Sangjit, dalam acara sangjit seharusnya barang-barang yang ada dalam baki sangjit setelah acara selesai itu harus dibagikan kepada para keluarga dan dibagikan per kepala keluarga. Per kepala keluarga, ya, sekali lagi. Nah, kalau seandainya ada orang tua punya 3 anak ini satu sudah menikah,
artinya dalam keluarga ini ada 2 kepala keluarga. Begitu pembagian pembagian barang-barang isi baki Sangjit. Jadi ketika ditanya, kok isi baki Sangjit itu seharusnya jumlahnya berapa ya? Jumlahnya itu seharusnya sejumlah kepala keluarga yang ada di keluarga cowok dan yang ada di keluarga cewek. Dibagi 2, harus terbagi semuanya dan harus lebih. Mungkinkah zaman sekarang? Tentu no, tidak mungkin. Why? Karena jumlahnya akan banyak sekali dan jumlahnya akan membengkak, dananya akan membengkak dan begitu mahal karena mungkin keluarga kalian termasuk keluarga yang besar. Nah, jadi saat itu mulai muncullah bahwa baki Sangjit biarlah isinya ala kadarnya, tapi dibuatlah goodies bag ya, yang isinya ada kalengan, ada kaki babi, ada apel, ada jeruk, ada koya, ada teng-teng, dikemas dalam satu kantong dan dibagikan kepada seluruh tamu yang hadir. Maaf, per kepala keluarga ya, jangan lupa. Nah, bayangkan ya, kalengan itu harganya berapa? Kaki babi itu berapa? Apel, jeruk, koya, teng-teng. Satu kantong harganya juga bisa puluhan ribu, bahkan bisa ratusan ribu. Sehingga muncullah ide-ide dari teman-teman di luar sana untuk mengganti, udah deh, daripada kita bikin goodies bag isinya kayak begitu ratusan ribu, mendingan kita bikin barang yang harganya juga kurang lebih sama dan mungkin lebih mewah. Katanya seperti itu. Jadi muncullah goodies bag atau souvenir-souvenir setelah Sangjit yang bentuknya jadi beraneka rupa. Tea set, poci and cup gitu ya, poci dan cangkir. Kemudian satu set peralatan makan mini, ada mangkoknya, sendoknya dengan sumpitnya. Beraneka macam gift yang muncul dan dikemas dalam kotak-kotak yang sangat cantik dan sangat bagus. Itulah yang terjadi saat ini. Perlukah seperti itu? Sebetulnya sih tidak. Sebetulnya cukup dengan perwakilan isi baki saja. Ya, kalau kasih apel, jeruk, koya, teng-teng doang boleh kok. Sebetulnya boleh. Tapi kok itu sederhana banget ya nampaknya. Loh, bagaimana harus sederhana ataupun mewah? Memang seharusnya isi baki Sangjit kok yang dibagikan. Emang isi baki Sangjit kamu kalau ada tas LV akan kamu bagikan juga pada seluruh tamu. Kalau gitu saya jadi keluarga kalian aja deh. Gimana? Nah, jadi jangan berpikir bahwa souvenir itu terlalu sederhana atau terlalu murah. No, it's not the problems ya. Jadi jangan lupa, souvenir itu seharusnya mewakili isi baki. Berikan saja yang mewakili tanpa perlu harus memikirkan harus kasih barang apa dan barang apa. Ya, don't worry, semuanya itu memang seperti itu kok. Ya, tapi kalau kalian punya budget lebih, pengen beli souvenir boleh? Boleh, itu adalah haknya kalian. Ya, saya Jimmy Yu pamit undur diri dari episode ke-61. Thank you very much dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dulu, like, komen dan juga share-nya. Dan saya pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye.